Salve, selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dalam video kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan yang biasa dilontarkan ya. Yang pertama adalah mengapa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan yang kedua adalah untuk menjawab tuduhan bahwa orang Katolik itu mempraktekkan kanibalisme dengan makan tubuh dan darah Kristus. Menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa Tuhan Yesus mengorbankan diri di kayu salib? Bukti dari cinta kasih adalah pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Ketika seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, dia rela berkorban untuk si perempuan ini. Kalau perempuan ini juga mencintai laki-lakinya, maka dia akan menerima pengorbanan dari si laki-laki ini. Jika tidak, maka dia tidak akan mau menerima pengorbanan yang dilakukan oleh laki-laki ini. Demikian juga manusia mempersembahkan kurban kepada Tuhan sebagai ungkapan cintanya kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya dengan mengorbankan dirinya bagi kita manusia. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, maka kita tidak akan menerima kurban yang diberikan olehnya. Tapi jika kita mencintai Tuhan, maka kita akan menerimanya dengan sukacita. Karena kurban Kristus adalah bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Ketika kita menerima dan makan tubuh dan darah Kristus, apakah menjadikan kita kanibalis? Baik, untuk bisa masuk dalam kategori kanibalisme, maka ada 3 hal yang perlu dipenuhi. Yang pertama, kanibalisme itu makan daging manusia. Berarti harus ada daging manusianya ini, bagian tubuh dari manusia yang dimakan itu. Dan pasti manusia yang dimakan ini sudah mati, bukan masih hidup berkeliaran kemudian dicokot. Itu namanya nyatek ya, kalau bahasa Jawanya itu nyatek. Kemudian yang kedua, jumlah dari daging manusia yang dikonsumsi ini pastilah berkurang, namanya dimakan pasti berkurang. Yang ketiga, ketika makan tubuh manusia ini maka kita akan terkenyangkan ya, mendapatkan nutrisi, ada proteinnya dan sebagainya lah, nilai gizi di dalam daging manusia ini ya, seperti itu. Nah, ketiga hal ini tidak ada sama sekali di dalam Ekaristi ketika kita menerima dan memakan tubuh dan darah Kristus. Ketika kita makan tubuh dan darah Kristus, Kristus itu tidak mati. Kristus adalah kurban yang hidup. Dia ada di surga. Apakah kita makan dagingnya Tuhan Yesus? Tidak ada kan? Dia ada di surga. Tetapi yang kita makan sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Yang kedua, kalau kita makan tubuh Kristus itu tidak habis, tetapi dia tetap utuh. Dia ada bertahta di surga. Yang ketiga, ketika kita makan tubuh dan darah Kristus, itu bukan untuk menutrisi tubuh kita, tetapi adalah untuk rohani kita. Tidak membutuhkan karbohidrat, protein, vitamin, ya tidak, karena ini adalah makanan rohani. Jadi jelas ya, ketika umat Katolik makan tubuh dan darah Kristus, bukan kanibalisme. Selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tuhan Yesus memberkati.